Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Bu Puji ya dalam kuliah Kalkulus 2. Hari ini suasananya agak beda karena kita ada di hari pertama Ramadan ya. Jadi sudah uh, Ramadan pertama kena kalkulus gitu ya. Jamnya agak siang. Jadi nanti yang masih puasa setengah hari gitu ya. Setelah ini sudah waktunya berbuka gitu ya. Oke, kita memasuki minggu ketiga perkuliahan hari ini dengan materi teorema dasar kalkulus atau fundamental theorem of calculus. Jadi kita akan melibatkan teori integral pada penyelesaian teorema dasar kalkulus ini dan dapat kita aplikasikan dalam beberapa permasalahan terutama di bidang teknik ya. Nah, sebelum kita memasuki ke teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2, saya akan memaparkan dulu terkait mean value theorem, MVT, ya. MVT, ini cukup familiar, atau disebut teorema nilai tengah pada integral tertentu. Misalkan kita memiliki grafik seperti berikut ya, jadi ini adalah areanya yang akan kita cari gitu ya, ini adalah areanya yang berwarna biru. Lalu kita akan cari luasnya ini dengan mencari luas dari persegi panjang ini, ya, dari A ke B dengan tinggi Fj sebagai berikut. Ini adalah aplikasi dari jumlahan Riemann yang kemarin kita pelajari, ya. Namun partisinya hanya 2. Nah, nilai Fc pada mean value theorem ini merupakan tinggi rata-rata F pada selang AB, ya ini adalah selang AB, tengah-tengahnya itu adalah C. Jika F lebih besar dari 0, jika fungsinya tadi lebih besar dari 0, ini kan sudah lebih besar dari 0, ya. Daerah persegi adalah daerah di bawah grafik F dari A ke B, ya. Jadi luas ini adalah diasumsikan luas dari daerah ini, ya. Luas dari persegi tadi melambangkan luas dari grafik tadi, daerah di bawah grafik. Dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, Fj ini adalah tinggi dari persegi panjangnya, dikalikan B kurangi A, B kurang A ini adalah panjang, jadi ini seolah-olah kayak rumus persegi panjang, yaitu panjang dikalikan lebar. Jadi lebarnya di sini adalah Fj, ya, dan panjangnya di sini adalah B dikurang A. Sehingga di sini rumusnya Fj dikalikan B kurangi A. Yang sebenarnya ini adalah panjang dikalikan lebar. Dan ini dapat dicari dengan cara mencari integral dari batas A ke B, yaitu grafik ini, ya, grafik yang biru ini, dari fungsi grafik fx terhadap dx, ya, sehingga kita menyamakan grafik di bawah kurva yang berwarna biru ini, kita asumsikan luasnya adalah sama dengan luas persegi ini. Ya, secara geometri, mean value theorem atau MVT menyatakan bahwa terdapat nilai C, yaitu C ini ya, atau nilai tengah ini, di antara nilai A, B, jadi C ini adalah setengah dari selang A ke B, ya, jadi kalau selang A-nya 1, selang B-nya adalah 5, misalkan kita cari C berarti 5 dikurang 1 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Ya, 5 dikurangi 1, 2, berarti ini adalah 2, ini adalah 1, ini adalah 5, seperti itu. Sehingga persegi memiliki tinggi sama dengan nilai rata-rata Fc. Berarti fungsinya apa? Kita substitusikan C-nya yaitu 2, kita substitusikan ke fungsi sehingga kita akan menemukan nilai dengan mudah nilai dari Fc. Ya, Fc-nya kita masukkan, B-nya kita sudah tahu, A-nya sudah tahu, ya, integralnya seperti ini. Atau kalau yang dicari pada akhirnya C-nya, berarti kita cari dengan cara integral fx dx dari A sampai B dibagi
min A, maka akan ketemu Fc-nya. Ya, Fc-nya kita kembalikan ke fungsinya, maka kita bisa temukan C-nya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mean value theorem? Biasanya akan lebih paham kalau ke contoh. Ya, ya. Pokoknya di sini dalam teorema mean value atau mean value theorem, dia menyatakan bahwa luasan daerah di bawah kurva fx gitu ya, itu rumusnya sama dengan fc ya, fc dikalikan b dikurang a ya, di mana c-nya itu adalah nilai tengah dari fungsi fx seperti itu ya, inti dari mean value theorem. Nah, ini teorema 1 ya, menyatakan bahwa teorema nilai tengah atau tadi yang kita sebut sebagai mean value theorem itu bunyinya seperti ini. Jika f adalah fungsi yang kontinu di selang A sampai B, A sampai B itu adalah sebuah nilai, maka pada titik C, di mana titik C tadi berada di antara selang A dan B, berlaku Fc sama dengan 1 per B min A integral AB Fx dx. Bu, kok berbeda dengan yang tadi? Sama. Tadi kan kalau kita tuliskan kan seperti ini. Fc B min A sama dengan integral A per B Fx A sampai B ya, Fx dx. Sehingga kita keluarkan Fc gitu ya, sama dengan ini kan kita pindah ruas ya. Ini perkalian kalau kita pindah ruas menjadi 1 dibagi B min A integral A sampai B Fx seperti ini. Contoh 1. Tunjukkan bahwa jika F berada di selang A sampai B, di mana A tidak sama dengan B, dan diketahui integral antara integral A sampai B dari Fx dx sama dengan 0, ya, kalau integral Fx dx sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan 0, paling sedikit sekali di selang A, B. Ya, kita diminta menunjukkan kalau fungsi f tadi berada di selang A sampai B dan integral dari ininya hasilnya adalah 0, maka ya jelas saja nanti nilai fj-nya kan pasti 0. Makanya dia disampaikan nilai fx-nya itu paling sedikit sekali di antara A sampai B. Ya, 0 itu tadi. Ya, nilai fj sama dengan berapapun nilainya 1 per B min A, kalau dikalikan 0, fj-nya ya berarti 0. Ya, ya di sini disampaikan. Nilai rata-rata kita cari. Nilai rata-rata kemarin sudah kita pelajari ya, average F1 per B min A integral ini. Jadi berapapun nilai ininya kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, kaitannya average dari F ini sama dengan mean value theorem tadi. Ya, dengan menggunakan mean value theorem, F mengasumsikan nilai tersebut pada beberapa titik C elemen dari A, B, ya. C-nya tadi kan berada pada selang A sampai B. Ya. Oke, sehingga teorema dasar kalkulus 1 atau TDK 1 di sini berbunyi seperti ini. Jika F kontinu pada selang A ke B, maka F besar X, di mana di awal teori integral kita sudah mengasumsikan bahwa Fx ini adalah integral dari F kecil X ya. Jadi F besar itu adalah integral dari F kecil X. Sehingga F kecil X tadi sama dengan turunan gitu ya. Turunan dari F besar X. Kayak gini ya. Kalau minggu lalu kita sudah pelajari. Jika F kontinu di selang A sampai B, maka F besar X itu sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas X F T dt. Ingat ya, ini
X, ini X, tapi di sini FTDT, continue pada selang A ke B juga, dan dapat diturunkan pada selang A ke B, maka, dan memiliki turunan di Fx, maka berlaku bentuk seperti ini. F besar aksen X sama dengan D per dx integral A sampai X Fx dx, artinya sama dengan Fx. Saya ulangi lagi. Pokoknya mengikuti syarat kayak gini, F tadi kontinu pada selang AB, dan F besar X itu berlaku integral A sampai X Ft dt, kontinu di AB, dan dapat diturunkan di EB, dan memiliki turunan di Fx, maka berlaku turunan dari F besar X sama dengan D per dx integral A sampai X Ft dt sama dengan Fx. Artinya apa, Bu? Artinya ketika kita memiliki soal dan kita diminta mencari turunan terhadap X dari suatu integral yang batas bawahnya A, batas atasnya X, di mana fungsinya itu Ft, artinya berbeda ya. Ini kan X ya, di sini T, tapi batas atasnya ada X-nya. Hasil dari perhitungan yang rumit ini adalah sesimpel hasilnya adalah Fx titik. Dari mana, Bu? Ya dari teorema dasar kalkulus 1. Ya, jadi hasil turunan dari integral yang rumit ini hasilnya adalah Fx. Coba kita ke contoh. Contoh, gunakan teorema dasar kalkulus untuk menghitung dy per dx. Jadi kita itu diminta mencari turunan dari 3 poin berikut. Waduh, kayaknya susah ya. Sudah integral, diturunkan gitu ya. Tapi kan kita punya TDK 1 yang bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit ini. Ya. Yang pertama, kita diminta mencari turunan dari integral A sampai X T pangkat 3 plus 1. Langsung aja kita hitung. Menggunakan apa tadi? Aturan dari TDK 1. Ya wes langsung aja. Polanya ini yang kita contek. Hasilnya adalah X pangkat 3 plus 1. Kalau yang ini, Bu. Loh, Bu, ini kan bentuknya bukan A per X, Bu. Kalau A per X mah gampang. Gimana kalau kayak nomor 2? X per 5. Dari X ke 5. Kita kan minggu lalu sudah mempelajari ya aturan dari integral. Kalau teoremanya itu bunyinya di batas bawahnya A, batas atasnya X, lah kok soalnya itu batas bawahnya X, batas atasnya 5, berarti kita balik. Gimana caranya membalik? Kita berikan minus, ya seperti ini ya. Kita berikan minus sehingga batas bawahnya 5, batas atasnya X. Dan 5 ini kita asumsikan sebagai A karena dia adalah konstan. Sehingga, seperti apa Bu hasilnya? Turunan dari min integral 5 sampai X 3T sin P dt, kalau kita ikuti aturannya, berarti kan yang ini kita gerakkan berarti apa? 3X sin X. Lalu kita punya minus, Bu. Kita punya minus, minusnya kita letakkan di depannya. Sehingga turunan dari fungsi X sampai 5, 3T sin P tadi adalah min 3X sin X. Selesai. Ya. Yang ketiga menarik, Bu, yang ketiga. Karena kita di sini bukan X tapi X kuadrat. Gimana? Minggu lalu kita sudah belajar kalau ada yang bikin susah diapakan? Mbak Ayu, diapakan? Kalau ada yang bikin susah diapakan? Ada yang tahu? Dimisalkan. Misalkan, Bu. Misalkan, betul sekali. Jadi ini kita misalkan sebagai U. Ini ya. Batas atas integrasi bukan X tetapi X kuadrat. Hal ini menyebabkan Y perpaduan dari dua fungsi. Sehingga kita misalkan sebagai U, di mana U-nya adalah X kuadrat. Lalu kita manfaatkan aturan rantai. Untuk mencari dy per dx, di mana soalnya tadi yang kita cari ini,
Maka kita mencari DY per DU dikalikan DU per DX. Aturan rantai. DY per DU-nya apa? Kita ikuti TDK. DY per DU adalah D per DU dari Y-nya adalah integral 1 sampai U cos T dt. Ini adalah TDK 1, teorema dasar kalkulus 1. Lalu ada tambahannya DU per DS, kenapa? Karena ada yang kita misalkan. DU per DU. Ya, ini dengan TDK 1 hasilnya adalah cos U. DU per DX adalah X kuadrat. Turunannya adalah 2X. Ya. Nah, U tadi apa? U tadi permisalan dari X kuadrat, sehingga kita kembalikan. Cos U menjadi cos X kuadrat, sedangkan DU per DX adalah 2X. Sehingga kita rapikan menjadi 2X kalikan cos X kuadrat. Hasil dari turunan integral 1 per X kuadrat cos TD. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas atau perlu diulangi lagi? Bu, mau nanya. Ya. Berarti yang batas atas itu kalau seumpama kan itu tadi X kuadrat ya Bu, terus dimisalkan U. Terus kalau semisal batas atasnya itu 3X, pangkat 3 gitu ya juga dimisalkan ya Bu. Pokoknya yang bentuknya enggak X, ya, Pokoknya itu kita bentuknya misalkan sebagai U. Pokoknya yang bikinnya bentuknya ribet gitu ya, yang ya merasa Bu. sulit kita misalkan. Kan nanti Ya. pada akhirnya cuma dijadikan sebagai pengalinya aja. Ya, berapapun rumitnya dia, kita misalkan sebagai U, lalu kemudian dia dicari turunannya, dia hanya sebagai pengali dari fungsi awalnya. Oh ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dilanjutkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Soal kayak gini tuh, apakah ada untuk menyelesaikan studi kasus gitu, Bu? Ada nggak, Bu? Ya ada banget. Ini malah teknik banget. Jadi kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu TDK 1 gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan apa, tidak bisa. Jadi kita bisa mengaplikasikan TDK 1, misalkan dengan TDK 2, dengan aplikasi yang lain. Sederhananya gini, Mas. Terus luasan fungsi integral secara umum gitu ya. Kalau teknik logistik itu biasanya pada model ya. Bu Mimin biasanya minta konsultasi dengan saya untuk menyederhanakan model. Misalkan kita mencari ada suatu area ya. Area apa ya misalkan? Apa ya yang sering dipakai untuk teknik logistik? Luasan Gudang, Bu. area itu. Gudang, kalau gudang sih biasanya sih datar ya. Kalau gudang itu maksudnya areanya itu fix kotak gitu ya. Beda dengan misalkan area lautan gitu ya. Area lautan dalam peta gitu ya. Misalkan area lautan dalam peta. Nah, kan gini ya. Berantakan gini ya. Area lautan pada peta, ini kita akan cari fungsinya. Nah, kan. Nah, fungsinya bukan tidak diketahui. Nah, ini menggunakan aplikasi lagi untuk mencari fungsi. Misalkan kalau areanya sederhana, kita bisa menemukan dengan menggunakan Excel. Kayak misalkan data ya, kita menemukan data, jadi nggak langsung gitu loh Mas, kita nggak langsung jujuk. Biasanya kalau kita ketemu pada studi kasus, misalnya kita ketemu data dalam 1 tahun gitu ya, data dalam 1 tahun bentuknya seperti ini gitu ya. Nah seperti ini. Ini apa grafik data? Ini hari 1, hari 2, hari 3. Jadi misalkan tabel penjualan emas gitu ya, tabel penjualan emas selama 1 tahun per harinya, harga penjualan emas. Bentuknya seperti ini. Lalu kita diminta mencari, tapi kalau penjualan emas nggak mungkin sampai areanya ya. Misalkan kita cari intinya di area penjualan emas misalkan, sebaran penjualan emas di daerah Pati gitu ya misalkan.
itu melingkupi daerah ini, daerah ini, daerah ini. Sehingga kita ambil misalkan luasan kota Pati itu seperti ini. Nah, kita diminta mencari nih, kira-kira areanya itu luasannya berapa sih? Misalkan kita menyediakan jasa penjualan logistik gitu ya. Jasa penjualan logistik itu kita sediakan per 5 kilometer, misalkan. Per 5 kilometer persegi harus ada satu jasa logistik. Nah, kira-kira daerah Pati itu butuh berapa jasa logistik yang harus disediakan. Nah, luasannya Pati ini kan misalkan kita nggak jelas ya areanya. Kalau area tertentu sudah disediakan, tapi misalkan area khusus Desa Kembang Bahu, misalkan Desa Kembang Bahu di Kabupaten Pati, itu butuh berapa jasa logistik? Kan kita harus tahu luasannya berapa. Nah, luasan daerah yang belibet kayak gini, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral. Jadi jasa-jasa sosial ya, kita misalkan tinggal di daerah Gresik, itu tidak mungkin itu pemerintahan Gresik itu mencari luasannya dengan meteran. Dia menghitung areanya dengan langsung dari peta, dari bentuknya yang di peta, lalu kita cari luasannya. Nah, luasannya itu tadi yang kita jadikan akhirnya acuan. Oh, Desa Kembang Bahu, misalkan Kota Pati, setelah kita hitung luasannya ternyata 125,7 km persegi. Hitungnya menggunakan apa? Menggunakan integral. Integral apa? Karena dia susah, kita gunakan bantuannya untuk teorema dasar kalkulus 1. Jadi ini hanyalah metode untuk menyelesaikan integral. Ya, sehingga kalau tadi SOP-nya per 5 km persegi harus ada satu jasa logistik, kalau 125,7 berarti kita bagi 5. Oh, ternyata di Desa Kembang Bahu tadi Kabupaten Pati dia butuh sekian jasa logistik. Misalkan gitu. Ya. Jadi untuk anak teknik integral dan turunan itu sangat banyak digunakan untuk mengaplikasikan suatu permasalahan. Apakah semuanya akan menggunakan? Tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kalau Anda skripsinya hanya berbaur pada pengolahan data, maka Anda tidak memanfaatkan ini. Misalkan saya hanya misalkan mau mencari yang seperti di riset operasi gitu ya. Optimasi dengan data ini sudah ada, tapi apakah data itu nyepak gitu ya? Enggak, tentu saja kalau Anda sudah berbicara itu penelitian, data itu harus Anda cari dan harus Anda selesaikan dengan menggunakan model. Dan model itu yang seringkali banyak memanfaatkan aplikasi yang kita pelajari pada kalkulus 1 dan kalkulus. Ya, jadi tidak langsung dipakai ini untuk menyelesaikan studi kasus ini, tidak. Tapi kita akan melibatkan beberapa teori. Dan kita tidak akan mungkin langsung mempelajari satu rumus untuk satu studi kasus, tentu saja tidak bisa dipakai. Untuk menyelesaikan suatu studi kasus, kita akan memanfaatkan beberapa teori. Tunggu pun misalkan kita sudah belajar pada riset operasi, metode simplex, metode Big M gitu ya. Sudah belajar belum? Yang tua-tua harusnya sudah belajar ya. Metode simplex, metode Big M. Pada studi kasus, apakah kita hanya menggunakan metode simplex, metode Big M? Tidak, karena ini tidak valid. Maka kita akan mengaplikasikan beberapa teori untuk menyelesaikan. Seperti itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Kebetulan saya tidak bisa melihat. Saya Bu Abiliksa. Oke, Abiliksa. Seperti itu ya Mas ya. Bisa dipahami kira-kira? Ya bisa Bu. Jadi teknik itu wajib ya. Ini kalau di luar negeri, bahkan anak teknik, misalkan mechanical engineering terutama, kalkulus itu bisa sampai 4. Kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4. Ditambah nanti biasanya termodinamika kayak gitu ya. Jadi itu dasar. Kalau untuk teknik mesin, buat apa Bu? Wah, kalau teknik mesin itu, kalau Anda tahu malah menarik.
Misalkan Anda mau membuat desain suatu alat ya yang menggunakan mesin. Itu adalah misalkan membuat tabung apa yang menarik gitu ya. Tabung untuk apa segala macam. Dia itu menggunakan fungsi, ada fungsinya untuk membuat simulasi ini. Jadi tidak sesederhana kita langsung menggambar-gambar biasa. Nanti kan ada simulasinya. Yang disimulasikan itu adalah sebuah fungsi tertentu. Jika kita sudah tahu fungsinya, maka kita bisa lebih mudah untuk menganalisis segala macamnya. Ya, ketebalannya, kekuatannya, bukan hanya sekedar volume dan luas. Kalau lebih ke aplikasi itu lebih menarik lagi. Bu, apakah nanti pasti digunakan di pekerjaan? Belum tentu. Anda mau kerja di bidang apa dulu? Ya, kalau Anda bekerjanya di perbankan, tentu saja integral ini tidak digunakan. Akan digunakan pengolahan data. Tapi kalau Anda benar-benar kerja di bidang yang pada requirement-nya dibutuhkan misalkan teknik industri, gitu ya, logistik kan teknik industri, pasti Anda memegang ini. Seperti itu. Dan itu sudah diaplikasikan oleh salah satu teman saya, jurusan matematika, dia bekerja di Bentul ya, salah satu perusahaan rokok gitu ya di Malang. Dia kerjanya itu ya ngulek-ngulek urusan riset operasi, penjualan, peramalan, dengan data yang real. Jadi di perusahaan tersebut, dia memang bertugas sebagai kayak meramalkan penjualan, kalau sekarang laku sekian, nanti 1 tahun ke depan kira-kira laku berapa. Terutama kalau pada penjualan itu apa? Produknya. Ya, misalkan perusahaan A itu produknya macam-macam ya. A, B, C, D kan tidak semuanya laku semua gitu ya. Mana produk yang lebih laku? Itu dibutuhkan forecasting kayak tadi, peramalan. Ya. Nah, peramalan itu memanfaatkan rumus-rumus matematis yang kita pelajari. Tidak hanya satu teori, tapi beberapa teori kita manfaatkan. Ya, nanti mungkin saat studi lapangan bisa belajar terkait itu, bisa bertanya ya terkait itu. Oke, saya rasa saya lanjutkan ya. Nanti kita diskusi lagi. Nah, jika tadi sudah teorema dasar kalkulus 1, sekarang adalah teorema dasar kalkulus 2. Kalau teorema dasar kalkulus 2 itu adalah ini lebih mudah ya. Jadi kita akan mencari ibaratnya integral dari fungsi ini, suatu integral dari batas bawah A dan batas atas B dari fungsi f(x) dx gitu ya. Caranya dengan cara apa? Tadi kan kita sudah belajar jika f besar aksen x adalah f kecil x, alias integral dari f kecil x dx adalah f besar x. Sehingga teori ini menyatakan bahwa integral A ke B fx dx itu artinya ini diintegralkan dulu sehingga hasilnya fx gitu ya. Nah, fx ini dimasukkan batas bawahnya A, batas atasnya B. Seperti ini. Sehingga hasilnya adalah fb dikurang f besar B dikurang f besar A. Itu adalah PDK 2. Jadi saya rasa tidak susah. Ya. Any question? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Saya lanjutkan. Oke, ini tadi prosedurnya ya, saya rasa tidak susah juga, sudah pernah saya jelaskan. Nah, ini contoh penyelesaiannya ya. Misalkan kita diminta mencari integral dari 0 sampai pi cos x dx sama dengan gitu ya. Kita cari dulu integral dari cos x adalah sin x ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Berarti sin pi dikurang sin 0. Pi itu berapa? Pi itu adalah 180 derajat. Sin pi adalah 0, dikurang sin 0 adalah 0. Hasilnya adalah 0. Untuk ini, ada yang masih ingat? Secant x tan x integralnya apa? Ada yang masih ingat?
Tekan X tan X, Mas Rohmat Wasito, Warsito, ingat nggak integral dari sekan X tan X? Mas Dimas, Lupa, Bu. Second X. sekan X? Lupa, Bu. Lupa. Ayo yang lain. Ada yang ingat? Sekan X tan X, integralnya apa? Iya, Bu, second Mbak, X. sekan X, beneran? Sekan X, sin X per sin X per cos kuadrat X. sin X per cos kuadrat X, bukan? Itu pasangan. Jadi ketika kita pada rumus turunan kalau nggak salah ya. Kalau lupa fungsinya kita hitung manual saja. Ya, integral dari sekan X tan X dx. Kita lupa ya rumusnya ya. Kita hitung manual. Sekan X itu adalah 1 per cos. Ya. Ya. Sekan X itu adalah 1 per cos X. Tan X adalah sin X per cos X. Sehingga bentuk ini sama dengan tadi yang disampaikan Mbaknya adalah sin X per cos kuadrat X dx. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikan integral dari perperang? Ayo, coba sih dibuka terlebih dahulu. Ayo mas-masnya mungkin ingat, Mas Abid, Mas Hafiz, kok Mas Hafiz sih? Mas siapa ya? Satunya. Ya, habis juga. Ya, Hafiz. Ayo, apa? Integral dari sekan X tan X. Oh iya, benar sekan X ya, bukan tan X ya. Ya, benar Mas Dimas dan Mbak siapa tadi? Benar, jawabannya adalah sekan X ya. Jawabannya adalah, ingat saya, tan sekan X dengan batas bawah adalah min pi per 4, batas atas adalah 0. Sehingga hasilnya adalah, ini saya hapus saja karena tidak berguna. Nah, sama dengan sekan min pi per 4 dikurang. Kebalik. Batas bawahnya sekan 0 dikurangi sekan min pi per 4. Sekan 0 berapa? Sekan itu 1 per cos. 1 per cos 0. Cos 0 adalah 1. Berarti 1. Dikurang. Sekan min pi per 2. Sekan min pi per 2. Sekan itu adalah min pi per 4, sorry. Sekan itu adalah 1 per cos. Berarti dia 1 per cos min pi per 4. Cos itu fungsi ganjil atau fungsi genap? Ada yang masih ingat? Kalkulus 1. Cos itu fungsi ganjil atau fungsi genap? Ayo. Mbak Ayu, Mas Fathan, cos itu fungsi ganjil atau fungsi genap?
Genap. Genap, bagus. Kalau fungsi genap artinya cos min pi per 4 itu hasilnya bukan min cos, tapi cos aja. Jadi nanti 1 per cos pi per 4. Pi per 4 itu adalah berapa? 45 derajat. Ya, 45 derajat berapa? 1 per setengah akar 2. 1 dibagi setengah akar 2 berapa? Akar 2. Sama dengan 1 dikurang, berarti 1 setengah akar 2 itu kan berarti artinya sama dengan 1 per akar 2. Ya, 1 dibagi 1 per akar 2 hasilnya adalah akar 2. Benar nggak? 1 dibagi 1 per akar 2 sama dengan 1 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 saya 1,17 dan seterusnya, Bu, saya bingung. Ya udah dikerjakan ini aja hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1 min akar. Jika sekiranya itu bentuknya akar-akaran, kalian tidak perlu menggunakan kalkulator, biarkan aja dibentuknya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Intinya kita mencari dulu luasnya, lalu kita substitusikan batas bawah dan batas atas. Itu ya. Oke. Nah, selain TDK 1, TDK 2, serta mean value theorem, kita juga akan belajar tentang net change theorem. Ya, yaitu perubahan bersih pada fungsi f besar x pada interval x-nya dari A sampai B. Berlaku seperti ini. Nah, ini kita melibatkan dua-duanya ya. F besar B min F besar A sama dengan integral dari A ke B F aksen X dx. Seperti itu ya. Jadi net change theorem itu bentuknya mirip-mirip sama bentuk TDK 2 ya. Kalau TDK 2 itu A sampai B dari Fx gitu ya. Dx sama dengan F besar B kurangkan F besar A. Net change theorem ini kebalikannya. Dan F aksen ini dirupakan dalam bentuk F aksen F besar aksen X. Seperti itu. Ya. Ini untuk apa? Untuk menyelesaikan soal juga. Ya, ini hanya teoremanya saja. Contoh berikut beberapa interpretasi dari teorema net change. Misalkan interpretasi yang pertama, jika kita punya CX gitu ya, di mana CX itu adalah biaya produksi sejumlah X unit komoditas ya. Jadi C itu biayanya sejumlah X itu adalah unitnya ya, biaya produksi X unit suatu komoditas. Maka C aksen adalah biaya marginal. Dari teorema keempat tadi adalah teorema net change, berlaku. Integral dari X1 sampai X2, C aksen X dx, sama dengan CX2 min CX1. Jadi banyaknya biaya marginal gitu ya, dengan batasan jumlah komoditas dari X1 sampai X2, itu sejumlah, seperti apa rumusnya? CX2 dikurang dengan CX1. Biaya produksi komoditas X2 dikurangi biaya produksi komoditas X pertama. Ini Mas Abid, IKSA, salah satu aplikasinya. Di mana biaya kenaikan produksi dari X1, unit X1 ke unit X2. Jadi biaya marginalnya adalah kenaikan biaya produksi dari X1 ke X2 yang disampaikan dalam bentuk kayak gini. Ya, biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi dari X1 ke X2. Lalu yang kedua, jika suatu objek dengan posisi fungsi st berpindah sepanjang koordinat garis dengan kecepatan Vt sama dengan X aksen T, kita bisa juga menggunakan net change theorem.
sebagai berikut. Seperti ini ya. Integral dari T1 ke T2 VT dt sama dengan ST2 min ST1. Di mana V tadi adalah kecepatan ya. Perubahan kecepatan dari waktu T1 ke T2 yaitu merupakan jarak saat T2 itu waktu yang kedua ditemukan dikurangi jarak saat T1. T1 itu saat kita berangkat ya. Misalkan kita berangkat dari Gresik ke Malang gitu ya. Gresik ke Malang. Ini berangkatnya T-nya T ke 0 karena belum berangkat. Sampai sana misalkan T ke 60 menit gitu ya. T ke 60 berangkatnya. Jadi kecepatan yang ditempuh tadi pada jarak T1 pada waktu T1 ke T2 dapat dihitung dengan cara jarak saat T sampai dikurangi jarak saat T berangkat. Ya. Maka integral dari kecepatan juga kita sebut sebagai perpindahan atas waktu saat interval T. Antara T1 dan T2. Itu adalah interval keberangkatan, yaitu dari T1 ke T2. Di sisi lain, integral dari kecepatan VT adalah total jarak perpindahan pada interval waktu. Sehingga kita menggunakan net change theorem tadi kita geser. Kalau tadi kan bentuknya kan FB min FA sama dengan integral dari bla bla bla. Ini FA-nya kita bisa geser ke ruas kanan seperti ini. Kita bisa mencari nilai F besar B dengan cara rumus seperti ini. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan contoh. Ya. Consider again our analysis of a heavy rock blown straight up from the ground by dynamite blast. Jadi kita akan dengan menggunakan dynamite blast, gimana ya, saya nggak bisa gambarnya ya. Asumsikan dynamite blast-nya kayak gini ya. Jadi buat pelempar batu ya. Yang kita lemparkan adalah batu dari bawah. Nah, dilemparkan ke atas dengan dynamite blast tadi dengan kecepatan VT-nya sama dengan 49 min 9,8 T. Ini adalah kecepatannya. Bisa kita setting gitu ya pada dynamite blast-nya. Nah, sekarang kita akan diminta mencari find the displacement of the rock during the time period T-nya for 0 to 8. Jadi kita akan mencari perubahan dari si batu tadi pada periode T-nya antara 0 sampai 8. Lalu kemudian yang kedua, find the total distance traveled during this period. Berapa total jaraknya si batu ini dalam waktu pelemparan 8 detik tadi. Berapa? Jadi ada dua yang ditanyakan. Yang pertama adalah perubahannya, ya, selama dia 0 ke 8. Yang kedua, total jarak yang dia tempuh dalam waktu 8 sekon tadi. Oke, yang pertama, kita akan mencari displacement atau perubahannya dengan menggunakan rumus ini. Integral dari 0 ke 8. Apa tadi ini, Bu? Ini adalah T1. Ini adalah T8. Ini adalah waktu pertama kali saat dynamite blast-nya melemparkan batu. 8 saat si batu berhenti. Ya, dia naik ke atas. Buat apakah ada kemungkinan turun? Bisa aja kalau kita ngelempar ke atas jauh banget ya. Dengan kecepatan tertentu mungkin dia bisa terpelanting. Tapi pada suatu ketika, pada waktu tertentu dia pun juga akan turun, gitu kan? Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita cari dulu. Integral dari 0 sampai 8 VT dt, yaitu integral dari 0 sampai 8 VT dt-nya itu adalah tadi rumus yang tadi kita temukan. Kita cari integralnya biasa dengan batas bawah 0, batas atas 8. Ya, 49 kali 8 min 49 kali 64. Hasilnya adalah ini.
Jadi total perubahan si heavy rock tadi, si batu yang berat tadi ketika dilemparkan menggunakan dynamic blast itu kira-kira perubahannya dia bergeser sebesar 78,4 meter ke atas pada waktu 8 sekon. Setelah dia dilemparin sama dynamic blast. Pertanyaan yang kedua adalah the total distance traveled in the integral. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau batu dilempar setinggi apapun, dia akan melenting, tapi pada suatu ketika dia akan turun. Nah, melenting di pojokan atasnya itu loh, pada detik keberapa, gimana kita mengetahuinya? Ya, tentang mengetahuinya adalah kalau dia sudah di atas terus mau turun lagi, berarti kan dia akan mengalami suatu ketika kecepatannya itu 0. Ya kan? Kalau dia berhenti, berarti kan kecepatannya 0. Berarti kita cari di sini. V yang kapan kita menemukan VT-nya itu adalah 0. Adalah kecepatannya 0, titik baliknya 0. Berarti kecepatan adalah 49 min 9,8 T. Hasilnya adalah sama dengan 0. T-nya berapa gitu ya? 49 kita pindah ruas sama dengan 9,8 T. Sehingga 49 sama dengan 9,8 T. Sehingga T-nya adalah 49 dibagi 9,8. Sehingga T-nya sama dengan 5. Maka titik belok batu tadi yang sudah terpelanting ke atas, kemudian dia turun lagi, dia terpelantingnya saat T-nya sama dengan 5. Sehingga di sini total distance-nya kita bisa pisah distance saat dia naik dan saat dia turun. Ya, berarti integral saat 0 sampai 5 FT/dt ditambah integral dari 5 ke 8 waktunya ya. Ini berarti waktu dia naik dan ini waktu dia turun. Berapa luasnya? Kita hitung seperti ini. Ya. Nah, itu dihitung aja nanti hasilnya berapa. Ini seperti soal yang ada di sini, ya. The following figure shows the graph of the function fx sin x. Fungsinya adalah sin x between x-nya is equal to 0 and x-nya is equal to P. Ya, 2P. Pertanyaannya, compute the definite integral of fx over apa ini? Dalam interval 0 sampai 2P. Dan pertanyaan yang kedua, the area between the graph of fx and x-axis over 0 to P, gitu ya. Jadi kita mengerjakan kayak tadi. Kita mencari integral untuk yang A, kita mencari integral dengan batasan 0 sampai 2P, ya, dari sin X, dx Anda cari. Kalau yang B ini, kita cari area between, berarti kita pelajari area 1 dan area 2. Area 1 dan area 2. Ya, area 1 itu juga sama sin X, tapi batasnya adalah dari 0 sampai P, gitu ya. Ditambah area yang kedua juga sama sin X, tapi batasannya dari P sampai 2P. Hasilnya berapa? Seperti itu. Ya, silakan dibuat latihan, tapi tidak perlu dikumpulkan. Nanti akan saya keluarkan saat tulis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, hebat ya. Terima kasih sekali. Dan saya tutup, sang juara itu percaya kepada dirinya sendiri, bahkan ketika orang lain tidak percaya, gitu ya. Jadi tetap kuncinya adalah Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri, percaya dengan kemampuan Anda,
Dan Anda harus memiliki keyakinan yang kuat agar Anda bisa menggapai cita-cita yang Anda harapkan. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan sebelum saya akhiri? Bisa dinyalakan kameranya untuk sesi diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baiklah. Untuk tugas yang terakhir, silakan saudara kerjakan, tapi tidak perlu dikumpulkan. Tapi soal itu nanti akan saya keluarkan di kuis. Kuisnya minggu depan, apakah siap sebelum kita mencapai ke materi yang semakin ruwet-ruwet? Minggu keempat, kalau memang kuis, materinya berarti indefinite integral, definite integral, sama teorema dasar kalkulus. Oke ya? Jadi nanti setelah kuis kita akan ketemu dengan fungsi transenden gitu ya. Daripada nanti Anda kuisnya terlalu susah karena semakin banyak materi. Mbak Natasha, di mana ini? Di Tulungagung atau di Sulawesi? Di Sulawesi, Bu. Oke, luar biasa ya. Enggak, gimana yang dampak gempa kemarin? Enggak ada yang berdampak? Dekat dengan area Malang, Tulungagung.